Sama. Mari malam hari ini saya rindu kita akan sama-sama melihat sebuah kebenaran firman Allah. Bagaimana seorang tokoh yang luar biasa mengalami sebuah perubahan karena berjumpa dengan Tuhan. Saya percaya malam hari ini kalau kita berjumpa dengan Tuhan, kita akan mengalami perubahan yang dikerjakan oleh Tuhan bagi kita semua. Haleluya, saudara siap? Saya percaya malam hari ini kita semua siap untuk menerima setiap lawatan Tuhan. Injil Lukas pasal yang ke-19, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, judulnya yaitu Sakeus. Jadi kita akan melihat sebuah tokoh yang luar biasa namanya Sakeus. Tokoh yang sangat kita kenal dan banyak juga menjadi inspirasi bagi kita semua. Ayat yang pertama dan sampai ayat yang ke-10 mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segera turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Semua katakan amin. Saudara, kita lihat sebuah hal yang luar biasa. Jadi pada saat Sakeus berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka ada hal yang luar biasa yang terjadi dalam pribadi Sakeus dan seisi rumahnya. Mari saudara kita melihat Sakeus itu punya pengertian, arti dari nama Sakeus adalah tulus, bersih, suci. Ya, tetapi saudara kalau kita baca ayat-ayat ini bahwa namanya tidak sesuai dengan kehidupannya. Namanya bertolak belakang. Perilaku perkataan Sakeus tidak memperlihatkan bahwa dia orang yang tulus, bersih, suci, orang yang berintegritas seperti namanya. Saudara, bahwa kita harus tahu bahwa pemungut cukai adalah pegawai kerajaan Romawi yang pada waktu saat itu yang menjajah Israel. Mereka ditugaskan untuk memungut pajak dari bangsanya sendiri, yaitu sesama orang Yahudi. Bahkan terkadang pajak yang dipungut pun sangat keterlaluan, artinya sesuka-sesuka mereka. Nah, pandangan orang Yahudi terhadap orang yang bekerja pada pemerintahan Romawi disebut sebagai pengkhianat, ya, karena mereka telah mempermainkan iman mereka dengan cara mereka bekerja kepada bangsa Romawi yang menyembah berhala. Nah, orang Yahudi, saudara, tentu belajar dari pengalaman pada saat mereka mengalami pembuangan ke Babel, dan berulang kali bangsa ini jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala. Dan sejak itu mereka mulai atau tidak mau lagi bersentuhan dengan namanya berhala.
Karena itu orang Yahudi sangat-sangat benci kepada pemungut cukai yang bergaul dengan orang Romawi yang menyembah berhala. Nah, kalau kita perhatikan ayat-ayat ini, saudara, Sakeus itu bukan hanya seorang pemungut cukai, tetapi dia adalah kepala pemungut cukai. Untuk mencapai seorang kepala pemungut cukai tentu ada jenjang karir yang sangat-sangat luar biasa. Sangat bagus pada zaman itu. Tidak gampang untuk mencapai itu. Itu sebabnya Sakeus bisa menjadi orang yang kaya karena pekerjaan sebagai kepala pemungut cukai. Menjadi pertanyaan, apa yang menyebabkan Sakeus rela disebut sebagai pengkhianat? Selain dia bekerja sebagai, ya artinya di kerajaan Romawi, tetapi seorang pemungut cukai juga adalah seorang pengkhianat, disebut dicap pengkhianat karena uang. Karena kita tahu hubungan dengan pemungut cukai itu berhubungan dengan uang. Jadi Sakeus tidak mempedulikan ya sebangsanya terhadap dirinya, dia tidak peduli. Yang penting Sakeus yang ada di pikirannya, yang penting dia menjadi orang yang kaya. Dia tidak peduli hati nuraninya. Ya, asalkan cita-cita impiannya bisa tercapai. Saudara, kalau kita lihat bagaimana karakter dari Sakeus, maka kita bisa menyimpulkan bahwa seorang pemungut cukai adalah seorang yang memeras. Dan memeras tentu saudaranya, bangsa Yahudi. Dan itu sudah bisa dibayangkan karakter seorang pemungut cukai. Yang pertama sudah pasti dia cinta uang. Sudah pasti gambaran tentang orang yang pelit, serakah, galak, pemeras. Mungkin tidak berperi kemanusiaan. Sehingga karakter-karakter inilah sehingga dibenci oleh banyak orang. Saudara, tetapi kalau kita melihat dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, betapa dia sangat dibenci. Tetapi Alkitab mencatat satu kali Yesus masuk ke kota Yeriko. Dan dia waktu berjalan di kota itu, maka ada seorang pemungut cukai namanya Sakeus. Dan Alkitab katakan dia seorang yang kaya. Dia berusaha melihat Yesus, bagaimana caranya dia mau melihat Yesus. Persoalannya Sakeus ini orang yang pendek. Maka dia mulai berlari. Dia cari tempat, dia mendahului banyak orang. Dan dia menemukan di mana ada pohon aras. Dan dia naik di pohon itu. Sambil dia menunggu sampai Yesus lewat. Dan yang luar biasa ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, artinya di mana Sakeus di atas pohon itu. Yesus melihat ke atas. Dan berkata, Sakeus segera turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudara, saya mau katakan Alkitab juga dalam ayat-ayat yang lain. Pemungut cukai itu gambaran tentang orang yang berdosa. Sehingga betapa sulit seorang pemungut cukai untuk masuk di rumah Tuhan, bait Allah. Karena identik dengan dosa yang saya sudah diungkapkan tadi. Karena seorang pemungut cukai, karakternya itu tidak disenangi. Tetapi yang luar biasa di sini, bahwa Yesus mau pergi, mau masuk ke rumah Sakeus.
Sehingga Sakeus berkata, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi ayat yang ketujuh berkata, tetapi, artinya bertentangan, kontras. Semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Selalu pemungut cukai ini gambaran orang yang berdosa. Tetapi Yesus datang, dia masuk mau menemui Sakeus. Bukan di luar, tetapi dia mau masuk di rumah Sakeus. Tidak mudah, tidak gampang. Saudara, tetapi Yesus mau masuk di rumah Sakeus. Sehingga kalau kita melihat, saudara, ayat yang ke-8 dan ayat yang seterusnya, bagaimana perubahan apa yang terjadi pada diri Sakeus. Saudara, dari gambaran dia orang berdosa, dibenci banyak orang, tetapi mengalami sebuah perubahan yang luar biasa. Ayat yang ke-8, di sana dikatakan bahwa tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Sebuah perubahan yang luar biasa. Tidak mudah seorang pemungut cukai, dan bukan hanya pemungut cukai, kepala pemungut cukai, untuk mengalami sebuah perubahan. Tetapi saya percaya, kalau setiap pribadi, kalau kita bisa berjumpa dengan Tuhan, maka tidak ada yang tidak bisa dirubah oleh Tuhan. Tidak ada yang tidak bisa mengalami sebuah perubahan. Karena perjumpaan dengan Tuhan itu akan terjadi sebuah perubahan. Katakan amin. Sehingga Sakeus sekali lagi dia berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Tidak mudah untuk melakukan. Ini bertentangan dengan karakter dari Sakeus, yang tadinya begitu cinta uang. Uang adalah segala-galanya. Impiannya, cita-citanya menjadi orang kaya. Dan ini sudah dia terwujud. Tidak mudah. Orang, gambaran tentang orang yang pelit, serakah. Tiba-tiba dia merubah, terjadi sebuah perubahan yang luar biasa. Tidak mudah merubah sesuatu yang tadinya begitu kuat. Karakternya tiba-tiba mengalami sebuah perubahan yang luar biasa. Sekali lagi saya mau katakan, kalau Tuhan, kita bisa berjumpa dengan Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Sesuatu yang sangat kontras sekali dalam kehidupan Sakeus sebelumnya, sampai pada ayat yang ke-8. Ini sebuah perubahan yang percaya katakan amin. Saya dan saudara akan dirubah oleh Tuhan, dan pasti dirubah oleh Tuhan. Sakeus aja yang serakah, sekarang malah bisa memberikan setengah dari hartanya. Tadinya dia orang yang wah, ya keras, garang terhadap orang miskin. Sekarang dia berubah memiliki belas kasihan. Tadinya dia begitu kasar, keras. Tapi sekarang dia menjadi orang yang care, peduli terhadap orang lain. Tadinya dia orang yang suka mementingkan diri sendiri, egois, mengejar kekayaan demi hidupnya sendiri. Sekarang dia bisa mementingkan banyak orang. Kenapa? Karena dia berjumpa dengan Tuhan. Di saat kita berjumpa dengan Tuhan, maka kita akan melihat semua itu dari Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan.
Nah saudara, saudara bisa membayangkan bagaimana Sakeus yang tadinya orang yang begitu kaya di Alkitab katakan, tiba-tiba dia memberikan semuanya. Kalau kita berandai-andai, dia bisa jadi orang yang miskin, gak punya apa-apa. Mungkin dia tidak akan habis, tetapi akan menjadi orang yang bertolak belakang. Saudara, gak mudah. Tadinya dia banyak, dia memberikan semua. Malah Alkitab dia katakan, ya kalau seandainya ada yang dia peras dari orang miskin, dia akan kembalikan 4 kali lipat. Oh, luar biasa. Yang pertama dari setengah hartanya dia berikan kepada orang yang miskin. Dan yang kedua, kalau ada yang dia peras, dia kembalikan 4 kali lipat. Tidak mudah. Apa yang bisa kita dapat dari pelajaran ini, saudara? Saya percaya kalau kita bisa berjumpa dengan Tuhan, maka keinginan daging dunia ini tidak akan ada artinya dibanding dengan sukacita, karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Tidak bisa dibandingkan saat kita berjumpa dengan Tuhan. Karena perjumpaan dengan Tuhan itulah membuat kita mengalami sukacita yang sempurna. Saya percaya Sakeus, dia mulai bayangkan sebagai orang kaya. Tapi mungkin bertahun-tahun dia mengalami ada yang kurang. Saya memiliki segala sesuatu. Dan kalau Alkitab tulis orang kaya, benar ini orang kaya. Dia bisa memiliki segala-galanya. Dia bisa mendapatkan semua keinginannya. Tetapi saya yakin bertahun-tahun dengan kekayaan yang dia punya, dia nggak ngalami sesuatu sukacita yang luar biasa. Saya yakin Sakeus ada kekosongan dalam dirinya. Sampai dia mendengar Yesus akan masuk ke kota Yeriko. Dan saya yakin Sakeus sudah tahu, pernah mendengar siapa Yesus. Dan begitu rindu dia untuk melihat Yesus. Saya yakin Yesus juga sudah punya rencana untuk datang ke Yeriko untuk bertemu dengan Sakeus. Yesus sudah punya rencana. Dan Sakeus mau menerima, membuka hati. Mungkin Sakeus bisa aja dia berkata, saya tidak mau. Kalau dia katakan tidak mau, maka tentu Yesus tidak akan pernah memaksa. Tetapi saya yakin Yesus tidak akan pernah salah. Setiap perjalanan yang Yesus lakukan dalam dunia ini, kemana dia pergi, dia sudah tahu bahwa Sakeus pasti akan membuka hati. Dan Yesus tahu Sakeus juga akan menerima dia. Sehingga ayat yang terakhir, ayat yang ke-10, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, kata Yesus kepadanya atau kepada Sakeus, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Haleluya. Saudara, ada berapa banyak di antara kita hari-hari ini, setelah dengar firman Allah, Yesus mau berjumpa, tetapi hati kita tertutup untuk dia. Tapi belajarlah dari Sakeus. Sakeus mau buka hati. Sakeus mau menerima Yesus. Saya percaya malam hari ini, seberapa di antara kita yang mendengar firman Allah ini, buka hati, izinkan Yesus. Terimalah dia dalam hati kita. Maka di saat engkau berjumpa dengan Tuhan malam ini, akan terjadi sebuah perubahan.
Dan engkau akan berkata, oh Tuhan Yesus, Engkaulah harta yang terindah di dalam hidupku. Bukan kita tidak penting tentang harta dunia, tetapi kita akan mengerti yang paling kita butuhkan adalah kalau Yesus ada di dalam setiap hidup kita. Sakeus waktu dia jumpa dengan Yesus, dia katakan semua dia berikan. Ini menyatakan, dia mau katakan bahwa Yesus, Engkaulah harta yang terindah dalam hidupku. Dan keselamatan terjadi bukan hanya Sakeus Alkitab katakan, tetapi seisi rumah Sakeus. Haleluya. Malam hari ini saya percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan mau masuk dalam hidup kita. Dan Tuhan ada di dalam setiap hidup kita. Mari buka hati. Izinkan Tuhan mau memproses hidup kita. Izinkan sebuah perjumpaan yang benar dengan Tuhan. Sampai hidup kita, karakter kita, hidup kita mengalami sebuah perubahan. Percayalah, Bapa mengasihi kita. Dan ada kuasa untuk memulihkan setiap hidup saya dan saudara. Katakan amin.